Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya Muhammad Askar Syrofani dengan RP 52525131 ingin menjelaskan tentang final project SBD kelompok saya itu dengan Budiman Setiano dan juga Muhammad Brahma Prima Budi Priam Budi. Baik, itu pendahuluannya. Di sini kami ini membuat database untuk sebuah toko website yang menjual produk digital berupa desain seki. Nah, desain seki itu apa? Desain seki itu adalah bukti sah sebagai kita untuk membeli sebuah langganan suatu produk. Jadi artinya desain seki itu bisa digunakan untuk mengklaim anggaran itu di sebuah software atau sebuah aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, di database ini itu ada berbagai tabel. Nah, di sini ada yang paling utama itu ada namanya provide product stock. Nah, ini yang paling inti itu sebagai tempat penyimpanan dari desain segi itu sendiri. Nantinya isinya itu yang intinya itu ada Windows, Steam dan lain-lain dan juga untuk bagian stoknya itu untuk bagian isi realisasinya. Jadi ini yang nomor dua dari di sini juga namanya ada namanya validate. Jadi ada beberapa ini saya lisensi G itu sudah ada masa waktunya itu sudah habis karena tidak bisa digunakan lagi. Dan juga di sini untuk poin keempat ini juga ada namanya transaksi yang tidak menggunakan akun. Jadi misalkan ada pembeli yang tidak membuat akun dan langsung melakukan transaksi, maka itu rasanya itu nol at nol. Dan nantinya ada atribut Gmail yang harus diisi. Nanti yang agar dikirim dikirim di sesi kayaknya itulah di situ. Dan juga di sini, di database ini, kami juga membuat sebuah tabel yang pertama itu tabel level pelanggan. Ada namanya standar, juga ada namanya reseller. Nah, standar ini untuk bagian pembeli yang tidak memiliki diskon. Dan, dan juga ada namanya reseller. Nah, reseller ini apa? Reseller ini untuk pembeli yang ingin membeli banyak untuk dijual kembali. Sehingga mereka tuh sebenarnya reseller sesuai namanya. Sehingga ada yang silver dan juga ada yang gold. Silver itu sesuai tingkatannya, silver berarti diskonnya sekian dan juga gold tingkatannya sekian. Dan reseller ini nanti ada namanya pembayaran bulanannya. Jadi agar mereka dapatkan harga murah, maka dia harus membayar per bulannya. Kenapa kami memakai sistem ini? Karena ini lebih memaksa untuk reseller untuk melakukan stok. Jadi mereka akan tidak rugi saat membeli langganan reseller tersebut. Nah, seperti itu untuk konsep database-nya nanti nanti akan dilanjutkan bagian RD-nya oleh teman saya. Ya, eh, perkenalkan saya Budiman Stiono, NRP akhir 126. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ERT-nya. Ya ini ada eh, rincian ERT-nya, ada poin-poinnya. Kita langsung ke diagramnya ada. Ya ini setiap pelanggan memiliki level pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu punya satu level pelanggan dan setiap level pelanggan itu bisa memiliki banyak di banyak akun. Kemudian setiap pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, tapi setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh tepat satu pelanggan. Lalu transaksi ini sendiri bisa memiliki menghasilkan invoice dan mereka eh, menghasilkan tepat satu invoice. Setiap invoice sendiri juga tepat dimiliki oleh satu transaksi. Lalu transaksi akan mengklaim stok dari sebuah produk. Jadi transaksi akan mengklaim satu stok dari produk dan stok akan diklaim dari transaksi tadi. Kemudian setiap produk sendiri memiliki stok. Nah, setiap produk bisa memiliki banyak stok, tapi setiap stok itu dimiliki oleh produk itu sendiri saja. Lalu setiap produk juga memiliki tag. Tag itu untuk seperti jenisnya gitu. Jadi dia bisa memiliki banyak tag dan setiap tag juga bisa dimiliki oleh banyak produk. Kemudian produk juga disuplai oleh provider. Setiap provider bisa mensuplai banyak produk, tapi setiap produk hanya bisa disuplai oleh satu provider tertentu saja. Kemudian selanjutnya CDM dan BDM akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, di sini saya kembali.
untuk menjelaskan bagian JDM. Nah, JDM ini kan tadi kan sudah jelaskan untuk bagian HRD-nya itu tentang tabel dan juga atributnya. Dari sini bagian JDM ini untuk lebih menjelaskan tentang bagian tipe datanya. Nah, di sini ada namanya ID produk. Nah, ID produk di sini kami menggunakan begin dan nama menggunakan varchar dan tumbel image. Nah, tumbel image ini untuk link bagian image-nya. Link image yang nantinya membantu untuk websitenya sendiri. Dan kemudian di sini ada produk, stok, teks, dan detail transaksi, invoice, pelanggan, dan level pelanggan. Di mana masing-masing itu memiliki fungsi. Dan ini provider produk stok ini yang tadi yang jelaskan ini bagian intinya itu bagian stoknya ini. Dan teks ini untuk bagian labelingnya. Terus juga ada transaksi dan juga ada bagian tagihan. Tagihan ini untuk bagian payment gateway sendiri. Dan juga ada pelanggan dan level pelanggan. Pengenal level pelanggan ini untuk bagian jelaskan bahwa pelanggan itu standar atau sebagai reseller. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk bagian PK-nya, PK itu ID produknya. Semua ID itu pasti PK. Dan juga untuk FK-nya ini untuk menghubungkan bagian contoh ini untuk bagian produk ke provider, provider ke produk dan produk ke stok. Itu contoh bagian penggunaan FK-nya dan juga di sini ada nama tag ini mandatory dan lanjut untuk bagian PDM-nya. Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Budi, NRP terakhir 129. Nah, di sini saya akan menjelaskan di PTM-nya, yaitu pertama ada perbedaan dari CTM itu ada di relasi many to many. Jadi transaksi berhubung dengan stok itu ada yang menghubungkan kita transaksi. Tiga transaksi ini bisa menampung transaksi dan stok. Jadi transaksi ada banyak, stok bisa jadi lebih dari satu. Lalu dengan produk ini ada juga teks. Yang teks ini bisa saja multiple. Jadi di sini ada yang penghubungnya produk teks dengan produk dengan stok dengan produk. Nah, oke. Lalu di sini juga ada foreign key seperti ID level. Ini defaultnya ke satu. Jadi ada data yang sudah dimasukkan dari awal level standar. Lalu ya seperti umumnya itu tipe datanya sudah dijelaskan. Lalu untuk normalisasi dari satu NF ini sudah aman karena di sini tipe datanya sudah tunggal atomik. Lalu 2NF tidak ada ketergantungan parsial. Jadi semuanya itu bergantung ke satu primary key, jadi ID-nya. Untuk 3NF ini jadi tidak ada transitif. Jadi di sini itu semua atribut langsung terhubung ke ID. ID produk, ID pelanggan. Untuk voice code juga ada aturan tambahan seperti Gmail yang unik, lalu ID-nya pasti menjadi super key. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Varchar 300 ada banyak karena menyimpan link yang akan disimpan sebagai gambar diskon. Ada defaultnya 0 untuk level standar. Lalu email pelanggan harus ada dan unik. Total pembelian ini default 0. Lalu status akun defaultnya aktif, bisa saja ya dihapus atau di delete di banned. Di level ini foreign key. Lalu default jenis produk itu item karena di produk sendiri itu bisa saja berupa web credit. Jadi pelanggan bisa menambahkan saldo dengan membeli jumlah kredit. Nah, kredit itu sendiri ada sebuah produk. Nah, di sini jenis produknya bisa berupa web credit. Lalu di data mail juga. Lalu teks. Teks ini untuk mengklasifikasikan produk. Untuk produk teks ini juga menghubungkan produk dengan teks. Lalu stok ini untuk menyimpan lisensinya jadi. Lalu ada invoice yang terhubung dengan transaksi untuk menghandle data dari gateway payment. Transaksi, tidak transaksi. Nah, untuk query yang pertama yaitu mungkin untuk menambahkan produk dan stoknya. Jadi di sini ada membuat provider baru, itu ID providernya diambil dengan with new provider as, jadi returningnya itu ID provider, karena ID provider itu
Karena di database kita kebanyakan itu pakai ID serial. Jadi ID-nya juga tergenerate otomatis berupa angka. Nah, ID ini bakal digunakan di query selanjutnya yaitu untuk membuat produk. Nah, untuk produk ini yaitu akan digunakan ID provider, jadi dimasukkan provider yang sudah dibuat, file code. Lalu setelah produk ID dibuat, akan dimasukkan ke stok akan dimasukkan ke produk. Di sini ada maka ada query cross join, terus namanya akan di table temporary di atribut recency. Nah, recency ini diambil nanti dimasukkan tanggal dan atribut lainnya. Ini sesuai dengan tabel karena semuanya sama, jadi ininya konstan. Hasilnya seperti ini. Ini tiga hasil terakhir. Itu nomor dua ini membuat akun seperti biasa di insert. Lalu ini untuk passwordnya ini pakai enkripsi decrypt. Untuk nomor tiga ini untuk mendapatkan produk dengan anggap saja ini sebuah search engine itu. Jadi dicari berdasarkan nama produknya. Nah, nomor empat ini prosedur untuk melakukan transaksi. Jadi di sini mulai dari membuat transaksi, lalu membuat invoice. Transaksi ini bakal dihubungkan dengan tidak transaksi akan dihubungkan dengan stocks. Nah, di sini mengambil atau memberi dua. Selanjutnya dibuatkan invoice kalau menerima data sudah tertransfer dari gateway. Jadi di sini diupdate menjadi paid. Nah, setelah itu transaksi jadi sukses. Lalu stoknya jadi terjual, lalu akun ini jika memiliki akun pelanggan, maka akun pelanggan itu total pembeliannya akan ditambah dengan total pembelian transaksi kali ini. Untuk nomor 5 ini sama nomor 5 ini lebih ke mendaftar akun tapi untuk reseller. Jadi di sini reseller silver. Ada validate-nya selama 1 bulan. Selanjutnya ini untuk transaksi membeli tanpa akun. Jadi sama tapi kecuali di sini tidak ada akun di transaksinya. Langsung ke email. Nomor 7 ini tentang admin untuk mendapatkan rata-rata dan menjual semua produk. Nomor 8 sama daftar produk yang sudah dibeli. Jadi diurutkan dengan harga. Nomor 9 ini juga tentang admin, itu untuk cari stok yang kecil dan sisa untuk keperluan restock. Nomor 10 ini untuk memberi untuk mengetahui reseller-reseller yang teratas. Untuk nomor 11 ini untuk query produk yang memiliki tag tertentu seperti operating system. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan web yang sudah kami buat, yaitu Seedstore. Ya, Seedstore ini berdasarkan dari database yang sudah kami rancang dan dengan BTM yang sama, query. Jadi seperti ini. Di halaman depan ada kategori produk. Nah, produk bisa sini. Nah, kita sudah melogin dengan akun ini. Terus sekarang coba tanpa akun, yaitu logout. Lalu ke halaman utama untuk melihat produk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi email ini wajib di-input ketika akun itu belum login sesuai dengan aturan database kami. Nah, kalau sudah login maka tidak perlu menginputkan Gmail lagi. Tampilannya akan jadi seperti ini. Terus lalu di sini ada kategori yang berupa filter dari providernya. Providernya ada seperti Adobe, Windows, dan game tertentu. Seperti ini. Ada halaman invoice. Oke, jadi seperti ini website yang sudah kami buat. Sekian video presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.